tadi sudah diskusi di internal pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Salam dari Ibu Puan Maharani kepada seluruh sahabat-sahabat wartawan dan masyarakat Indonesia, dan dari Pak Muhaimin Iskandar dan Pak Dasko berkenaan agenda kita pada sore hari ini untuk meluruskan hal-hal yang berkembang di media massa beberapa hari yang lalu. Kami sengaja pada hari ini berembuk dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pimpinan Badan Legislasi dan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyampaikan guna meluruskan berita-berita yang simpang siur di masyarakat terhadap proses yang berkembang, dalam hal ini Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti kita ketahui, Undang-Undang Cipta Kerja telah dibawa ke tingkat 2, dalam hal ini paripurna, yang mana tanggal 5 Oktober 2020. Yang mana proses di tingkat 2 ini tentu melalui proses di tingkat 1, yang dalam hal ini di Badan Legislasi langsung dipimpin oleh Pak Supratman dari fraksi Partai Gerindra sebagai Ketua Badan Legislasi yang bertanggung jawab terhadap mekanisme, struktur dan pembahasan, transparansi pembahasan di tingkat 1, baik dari tingkat rapat kerja, kemudian masuk ke dalam panja, panitia kerja, kemudian masuk ke dalam timus, kemudian masuk ke dalam tim sinkronisasi di tingkat Badan Legislasi. Bahwa proses dilakukan ini, rapat kerja, dari 9 fraksi memasukkan yang namanya daftar inventarisasi masalah. 9 fraksi menyatakan dan berpendapat di dalam rapat-rapat kerja maupun di dalam rapat-rapat panitia kerja, rapat timus, dan rapat tim sinkronisasi. Sehingga 9 fraksi dalam pembahasan dari rapat kerja sampai dengan di rapat tingkat 1 sepakat. Seperti yang sudah beredar di dalam pemberitaan. Adapun hal-hal yang berkembang di dalam daftar inventarisasi masalah berkenaan dengan klaster-klaster yang ada perlu nanti disampaikan kepada publik tentunya pada saat yang tiba, yaitu pada saat besok tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan mekanisme tata tertib DPR, khususnya di dalam pasal 164 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki jangka waktu 7 hari. Pada saat setelah tingkat 2, DPR memiliki waktu 7 hari kerja merujuk kepada pasal 1/18 tata tertib DPR yang dimaksud dengan hari kerja adalah hari kerja, yaitu Senin sampai dengan hari Jumat. Sehingga tenggang waktu untuk penyampaian Undang-Undang Cipta Kerja ini akan jatuh pada tanggal 14 Oktober 2020, tepatnya besok pukul 00 pada saat besok. Sehingga nanti pada saat resmi besok Undang-Undang Cipta Kerja ini dikirim ke Presiden, dalam hal ini sebagai kepala pemerintahan, maka secara resmi undang-undang ini menjadi milik publik secara mekanisme. Hal ini perlu kami sampaikan, hal-hal yang berkaitan dengan substansi tadi. Dalam pembahasan di tingkat rapat kerja, 9 fraksi menyepakati, mengikuti, dan menyerahkan daftar inventarisasi masalah. 9 fraksi sepakat untuk melakukan pembahasan. Kemudian dalam proses rapat kerja menuju rapat panitia kerja, pimpinan Badan Legislasi dan pimpinan Panja mengadakan yang namanya rapat dengar pendapat umum. Rapat dengar pendapat umum dilakukan hampir sebanyak 88 kali, baik secara fisik maupun secara virtual. Pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat, pertemuan dengan tokoh buruh, pertemuan dengan tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh kaum pengusaha, kaum buruh, kaum masyarakat dilakukan sampai dengan 89 kali pertemuan dilakukan. Proses itu dilakukan baik secara fisik, baik juga secara virtual. Adapun data, rekaman, pembicaraan akan kami lampirkan kepada pemerintah
dalam catatan Mindehes Nota bahwa dalam hal ini pimpinan Balik Pak Supratman mengetahui secara persis mekanisme dan tata cara prosedur dalam menegakkan aturan, dalam menentukan dan memutuskan pasal demi pasal, ayat demi ayat, baik di dalam mekanisme rapat kerja, mekanisme di dalam rapat panja, mekanisme di dalam rapat timus, dan mekanisme di dalam rapat tim sinkronisasi. Adapun yang berkembang beberapa hari terakhir berkenaan kenapa kok belum diserahkan kepada pemerintah. Bahwa dalam hal ini Kesekjenan Pak Indra melaporkan kepada pimpinan DPR memerlukan waktu untuk melakukan editing, proses pengetikan dalam rangka menyiapkan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam proses pengiriman berkas Undang-Undang Cipta Kerja ini kepada pemerintah yang jatuh waktu temponya adalah tanggal 14 Oktober 2020. Yang kedua, berkenaan dengan jumlah halaman, perlu kami sampaikan kepada khalayak masyarakat melalui sahabat-sahabat wartawan pada sore hari ini bahwa mengenai jumlah halaman itu adalah mekanisme pengetikan dan editing tentang kualitas dan besarnya kertas daripada yang diketik. Proses yang ada dilakukan di Balik itu menggunakan kertas biasa. Tapi pada saat sudah masuk ke dalam tingkat 2, proses pengetikannya masuk di Kesekjenan, dia menggunakan legal paper yang sudah menjadi syarat ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang. Sehingga besar tipisnya yang berkembang ada yang 1000 sekian, ada yang tiba-tiba 900 sekian, tapi setelah dilakukan pengetikan secara final berdasarkan legal drafter yang ditentukan di dalam Kesekjenan dan mekanisme, total jumlah pasal dan kertas halaman hanya sebesar 812 halaman. Berikut undang-undang dan penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau sebatas kepada Undang-Undang Cipta Kerja hanya sebatas 488 halaman. Ditambah penjelasan menjadi 812 halaman. Sehingga simpang siur mengenai jumlah halaman ada yang 1000 sekian, ada yang 900 sekian. Secara resmi kami Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan laporan dari Bapak Sekjen, netting jumlah halaman sebanyak 812 halaman. Nah, hal-hal ini perlu kami sampaikan untuk menyampaikan klarifikasi supaya tidak membingungkan khalayak dan masyarakat secara luas. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tentu proses ini kami memahami yang berkembang tentang proses yang ada bahwa tidak diberikannya kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan-pandangan. Perlu kami sampaikan dan melakukan klarifikasi bahwa yang namanya mic di dalam paripurna itu secara otomatis mic di dalam ruang paripurna itu akan mati di dalam waktu 5 menit. Kenapa? Karena itu sudah diatur di dalam tata tertib DPR. Tata tertib DPR pasal 312 dan 314 mengatur lamanya pembicara di dalam rapat-rapat terbatas 5 menit. Sehingga pada saat dia 5 menit berjalan, dia otomatis mic itu otomatis off, begitu, mati. Sehingga tidak ada pembatasan menyenggang demokrasi daripada salah satu sahabat saya dari fraksi tertentu yang seolah-olah kami membatasi atau tidak. Kemudian terhadap jumlah pembicara di dalam rapat paripurna memang dilakukan secara proporsional. Pada saat itu fraksi, dalam hal ini fraksi Partai Demokrat, telah diberikan kesempatan bicara kepada 4. Dalam hal itu kepada saudara yang terhormat Marwan C. Hasan, kemudian yang terhormat saudara Didi Irawadi, dan yang ketiga yang terhormat kepada saudara Iwan, dan terakhir adalah kepada saudara Dr. Beni Kaharman. Sudah 4 dari fraksi Partai Demokrat kami berikan alokasi untuk waktu, sehingga kalau dikali 5 menit dia akan bertotal
20 menit. Nah, sehingga mekanisme-mekanisme ini kami tegakkan dalam rangka menegakkan tata pasal-pasal yang tertuang di dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Demikian sahabat-sahabat wartawan dan kepada seluruh masyarakat,